Fenomena El Nino kuat diprediksi akan meneror benua Amerika dan Asia tak terkecuali Indonesia. Kondisi ini diperkirakan berpengaruh pada perubahan iklim panas di Indonesia yang berlangsung lebih lama. Adakah dampak lain dari fenomena cuaca yang disebut Godzilla El Nino tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Agita Vivi Wijayanti, perakirawan BMKG. Mbak Agita, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Mbak Agita, mungkin untuk di awal bisa dijelaskan terkait dengan hawa panas yang semakin terasa di Jakarta belakangan hari ini dan apa penyebabnya. Kalau kita sama-sama mungkin dari pagi, siang panas benar-benar terik sekali, kemudian sore hujan. Apa yang terjadi sebenarnya, Mbak Agita? Baik, selamat sore Mas Ruli. Terkait dengan cuaca yang terik dan juga panas ya di sebagian besar wilayah Jakarta beberapa hari belakangan ini memang disebabkan oleh saat ini gerak semu tahunan matahari ini kebetulan sedang dekat dengan wilayah ekuator atau wilayah Indonesia. Sehingga saat matahari ini terasa lebih dekat, radiasi yang sampai ke permukaan pun menjadi lebih optimal. Nah, kondisi ini didukung juga dengan awan yang relatif minim ya untuk wilayah Jabodetabek, sehingga di permukaan ini terasa cukup terik dan juga menyengat untuk panasnya itu sendiri, Mas. Baik, ini dibilang sebagai fenomena cuaca Godzilla El Nino gitu. Dengan adanya kata Godzilla ini kan kita seakan-akan harus sangat waspada gitu. Sebenarnya terkait dengan cuaca saat ini, berapa cuaca ataupun suhu paling tinggi yang mungkin bisa terjadi belakangan ini, Mbak Agita? Baik, Mas. Sebetulnya terkait dengan fenomena yang terasa panas akhir-akhir ini cukup berbeda gitu ya dengan El Nino. Karena kalau kita berbicara El Nino itu adalah fenomena global dan dampaknya tidak hanya selesai di suhu yang terasa terik seperti itu. Ya. Baik. Ya. Kira-kira dari dengan adanya El Nino tersebut itu wilayah mana sajakah sekarang belakangan ini hingga mungkin nanti menuju Idul Fitri mungkin di hari Jumat atau hari Sabtu nanti gitu yang memang akan mengalami suhu paling terik atau paling panas, Mbak Gita? Baik, kalau kita berbicara nilai suhunya sendiri ya Mas, untuk kemarin ini teramati dan tercatat untuk suhu udara paling tinggi untuk wilayah Indonesia ini ada di Medan, Sumatera Utara, yakni senilai 35,8 derajat Celcius. Nah, untuk wilayah mana saja yang berpotensi suhunya cukup terik, ini bisa kita sampaikan didominasi wilayah Indonesia bagian barat, seperti sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian Jawa bagian barat, dan juga sebagian Kalimantan bagian barat, karena memang saat ini menariknya adalah bahwa wilayah Indonesia bagian tengah dan timur justru masih cukup intens untuk hujannya, gitu Mas. Baik. Dengan kondisi ini berarti kita bisa ketika nanti Idul Fitri terjadi di Jumat ataupun Sabtu nanti, apakah itu berarti cuaca dalam kondisi memang dengan kondisi terik atau seperti apa kira-kira Mbak Gita? Baik, kalau kita berbicara potensi cuaca beberapa hari ke depan, ini kebetulan memang untuk wilayah Jabodetabek sendiri ya, masih ada dalam periode peralihan, jadi belum betul-betul masuk ke dalam musim kemarau. Nah, biasanya di periode peralihan ini memang pagi, siang hari ini akan terasa cukup terik. Namun di sore hari dan malam harinya ini ada potensi muncul hujan karena awan konvektif. Jadi jika memang beberapa hari ini di wilayah Jabodetabek ini secara umum panas, tapi untuk wilayah sebagian wilayah Bogor ini juga masih terjadi hujan seperti itu, Mas. Jadi untuk periode Lebaran nanti ini masih tetap perlu kita waspadai di wilayah Indonesia bagian barat ya, khususnya untuk hujan-hujan yang masih berpotensi terjadi di siang sore hari seperti itu. Baik, kira-kira terakhir Mbak Agita terkait dengan mudik saat ini, apakah ada himbauan dari BMKG terkait dengan para pemudik yang akan melewati jalur baik dari menuju ke Sumatera maupun ke wilayah Jawa yang tadi diprediksi akan mengalami kenaikan suhu cukup tinggi dan mungkin ada beberapa wilayah juga ada hujan di sana, Mbak Agita? Ya baik, untuk masyarakat yang nanti akan melakukan mudik untuk wilayah Sumatera dan Jawa ini sebetulnya relatif kondusif ya untuk cuacanya Mas. Meskipun agak panas namun memang masih dalam rentang normal dan memang pada bulan-bulan seperti ini memang suhunya
normal terjadi agak naik seperti itu. Oke. Kemudian perlu disampaikan juga untuk teman-teman yang akan mudik juga untuk wilayah Kalimantan bagian timur, kemudian Mhm. juga sebagian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi, khususnya Mhm. Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, kemudian Mhm. Maluku, Maluku Utara, dan sebagian besar wilayah Papua ini masih perlu waspada terhadap hujan, khususnya hujan Mhm. intensitas sedang lebat begitu yang masih Mhm. berpotensi terjadi di wilayah tersebut seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Agita sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Dan bagi para pemudik, ingat-ingat kondisi cuaca masih sangat tidak stabil. Ada yang bagian beberapa wilayah panas terik, namun ada beberapa wilayah yang masih dilanda dengan hujan. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Agita. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih, selamat sore. Nah,